Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menyatakan proses penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan untuk melepaskan pemohon. Hormat kami kuasa hukum Peggy Setiawan. Nggak usah ditaati, percuma. Ya, kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya? Amin. Ya. Oke, dah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan dan yang mulia. saya bisa sehat ya seperti itu. Ulangi, sidang pra peradilan hanya akan menyimpulkan apakah penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah sah atau tidak sah. Kalau sah, maka nasib PS cepat atau lambat tampaknya akan berganti menjadi terdakwa. Kalau dia diposisikan sebagai terdakwa, maka dia akan menjalani sidang berikutnya, yaitu sidang pokok perkara. Sementara, kebalikannya, kalau disimpulkan oleh hakim bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah, maka PS laksana bayi yang baru lahir. Dia tidak tersangkut kasus hukum, dia bebas dari penersangkaan apapun. Dia tidak lagi disangkut pautkan dengan posisinya sebagai pelaku, bahkan orang yang mengotaki pembunuhan berencana, dan juga tidak akan lagi dikait-kaitkan dengan adanya peristiwa yang disebut sebagai ruda paksa. Baiklah, kembali lagi di IO Channel. Kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang jelang pengumuman putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Kalau lebih lanjut, mari kita lihat video selengkapnya. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon
menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Namanya keputusan dari pengadilan ini, keputusan dari Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman, kita wajib menghormati. Kami wajib menghormati. Terjelek sekalipun kami hadapi. Itu. Jadi menurut pihak kuasa hukum sendiri, Peggy yang saat ini ditahan oleh pihak Polda Jawa Barat ini bukanlah Peggy Peron. Seperti apa, Pak? Bukan. Karena Peggy Peron alamatnya di Mundu, ciri-cirinya berbeda, semuanya berbeda daripada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan alamatnya di Talun. Umurnya berbeda, ciri-cirinya berbeda. Waktu kejadian perkara, klien kami ada di Bandung. Makanya kami datangkan saksi fakta waktu kemarin. Nah, saksi fakta dari Polda pun tidak ada. Siapa sih yang mengatakan kalau Peggy Setiawan ada Peggy Peron? Itu kami tanya. Tapi mereka tidak menghadirkan. Itu, Mbak. Bukti kuat apalagi, Pak, yang dimiliki oleh pihak kuasa hukum untuk kemudian harapannya dapat menggugurkan Peggy Setiawan sebagai tersangka? Tadi jelas saya bilang orangnya udah berbeda. Oke ya? Yang kedua, proses terhadap mentersangkakan klien kami tidak sesuai dengan peraturan Kapolri dan peraturan Kabareskrim. Kalau peraturan Kabareskrim atau Kapolri itu jelas. Ini kan bukan tertangkap tangan. Klien kami bukan tertangkap tangan. Tanggal 21 baru ditersangkakan. Tanggal 21 juga mereka itu setelah menjadi tersangka klien kami baru mereka cari alat bukti. Kan lucu aja. Sesuai kalau peraturan Kapolri itu jelas dipanggil dulu, dijadikan sebagai saksi, baru digelar perkara. Udah jelas kok. Udah jelas semuanya kalau penyidik ini melakukan sesuai dengan peraturan Kapolri, tapi mereka tidak melakukan. Mereka melawan perintah Kapolri. Sebenarnya mereka harus disidang kode etik. Baik, Pak, dari kuasa hukum sendiri tanggapannya seperti apa sih melihat dari pihak Polda Jawa Barat kabarnya memiliki bahkan tiga alat bukti yang cukup kuat, yakni adalah keterangan ahli, keterangan saksi, dan keterangan surat. Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Ya, kalau mereka mengatakan cukup kuat ya seperti sidang kemarin. Makanya nanti kita lihat ya putusan dari hakim nanti. Kita lihat. Makanya saya bilang semuanya kita wajib menghargai putusan dari hakim. Kalau terjelek bagi kami pun ya harus kita terima. Kalaupun akhirnya nanti sidang gugatan ini tidak dikabulkan oleh hakim, kemudian dari pihak kuasa hukum seperti apa? Kita siap menghadapi. Harus siap. Siap untuk melakukan sidang perkara. Itu. Bapak, ini sekali lagi, mungkin ini dari pihak Polda Jawa Barat kemarin pada saat sidang disampaikan bahwa track record Peggy Setiawan ini disebutkan bahwa pernah memiliki kasus, kemudian juga dari segi kendaraannya tidak memiliki surat-surat. Seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Itu dengan nama itu mengada-ada, Mas. Mengada-ada, Mbak. Kalau dia bilang yang kasus itu mungkin kasus narkoba dikatakan kok narkoba kan dibebas kan? Enggak kok. Tidak terbukti kok. Enggak sampai di persidangan kok. Kalau nggak salah, tidak sampai di persidangan kok.
Nggak benar ya kalau disangkut-sangkut enggak. Yang kita ini fokus kepada pokok kasus pembunuhan Eki dan Vina. Nggak usah kita sampai apa yang lain itu nggak menurut saya nggak ada relevan. Makanya mereka pun waktu bertanya waktu sidang kami waktu persidangan itu kan menanya masalah posisi tidur segala macam. Itu kan dari kuasa hukum Polda. Posisi tidur segala macam kan nggak ada hubungan sama perkara. Lucu bagi kami lucu aja. Iya. Baik, terima kasih Pak Marwan Iswandi telah bersedia untuk berbincang bersama kami Kompas TV. Selamat bertugas kembali Pak Marwan. Itu dia saudara tadi memang beberapa poin. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hampir mencapai babak akhir, yaitu pembacaan putusan oleh Hakim Tunggal. Hasil putusan tersebut akan dibacakan Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024 bertempat di Pengadilan Negeri PN Bandung. Apabila nantinya hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jabar sah, maka Peggy Setiawan akan lanjut ke sidang pokok peradilan. Namun jika hakim menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah, maka Peggy Setiawan otomatis akan bebas. Sebagaimana diketahui, kuasa hukum Peggy Setiawan telah menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam sidang pra-peradilan tersebut. Hal itu guna memperkuat bahwa Peggy Setiawan bukanlah DPO Peggy alias Peron, sebagaimana dimaksud dalam putusan sidang 2016 lalu. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya adalah ahli psikologi forensik yaitu Reza Indragiri. Setelah menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan, Reza Indragiri memprediksi bahwa sidang tersebut akan dimenangkan oleh pihak Peggy Setiawan. Meskipun begitu, Reza Indragiri tidak yakin jika hakim mampu bekerja dengan sempurna. Psikologi forensik tidak begitu yakin bahwa hakim bekerja sedemikian sempurna, ucap Reza. Hal tersebut lantaran psikologi forensik meyakini bahwa hakim sejatinya juga manusia biasa. Psikologi forensik yakin bahwa wali Tuhan dalam menciptakan keadilan itu jika toganya lepas, jika palunya disimpan ketika diturunkan dari singgasananya. Dia sama seperti siapapun, yang notabene adalah manusia, ucap Reza Indragiri. Meskipun begitu, Hakim Eman Sulaiman telah berjanji akan memutuskan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan secara objektif, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Tidak ada tekanan dari manapun. Saya akan objektif, saya akan memberikan keputusan yang terbaik, tutur Hakim Eman.